Halo sahabat, 10 cara ini akan membantu Anda menjadi seorang MC yang baik. Tapi Anda tidak akan menguasainya kalau Anda malas untuk praktek. Ya. Nah, kali ini kita akan berbagi pengalaman terkait 10 tips menjadi seorang MC yang baik. Seperti apa? Kita simak. Baik sahabat, kembali lagi di channel ini apa tuh jenenge? Baik sahabat, kembali lagi bersama saya Dharma Wijaya di seputar komunikasi kita channel. Dan kita masih membahas terkait bagaimana tips-tips menjadi seorang MC yang baik. Di video-video saya sebelumnya sudah saya sertakan bagaimana menyapa audiens, bagaimana memilih salam yang tepat untuk audiens, dan bagaimana mengatasi grogi saat pertama kali menjadi seorang Master of Ceremony atau MC. Nah, sekarang kita akan bahas 10 tips bagaimana menjadi seorang MC yang baik. Ya, pasti ini sangat berguna untuk Anda, terutama Anda yang masih pemula atau masih awal banget belajar mengenai dunia pembawa acara. Nice. Nah, yang pertama, sahabat, yang harus Anda persiapkan, tips yang pertama adalah Anda harus lakukan persiapan dengan baik. Selain persiapan fisik dan juga mental yang harus Anda benar-benar persiapkan dengan baik, Anda juga harus mempersiapkan bagaimana cara mengenal audiens Anda ketika Anda menjadi seorang MC. Dan juga persiapkan skrip yang baik. Setelah Anda mengetahui audiens Anda siapa, berasal dari mana, tentunya itu akan sangat berhubungan dengan skrip yang Anda buat. Ya. Selain itu perlu adanya komunikasi dan juga koordinasi dengan panitia terkait apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menjadi seorang MC. Ketika semua bahan sudah terkumpul, Anda pelajari, Anda cermati, di bagian mana Anda bisa menyampaikan satu informasi, di bagian mana Anda bisa menyampaikan satu ice breaking untuk sekedar menghibur audiens, dan di sisi mana Anda harus pertajam. Jadi, sekali lagi, yang pertama harus Anda lakukan adalah persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Ya, mental harus siap, fisik harus siap, kondisi harus prima, penampilan juga harus sebaik mungkin, dan ini harus Anda persiapkan dengan betul-betul teliti. Ya. Baik, yang kedua sahabat, ini tidak kalah pentingnya. Komunikasi yang jelas. Sekali lagi, Anda harus memiliki kemampuan komunikasi yang jelas, ya. Jangan bertele-tele, lugas, tepat, dan juga jelas. Pola komunikasi Anda dengan satu audiens dengan audiens yang lain tentunya akan berbeda. Pola komunikasi Anda di acara tertentu tentu akan membuat Anda berbeda. Acara formal seperti apa, semi formal seperti apa, acara hiburan seperti apa, tentu Anda sudah menyediakan pola-pola komunikasi yang akan Anda jalin bersama dengan audiens Anda. Dan tentunya garis besar yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda menyampaikan informasi, tentunya Anda harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang benar, mudah dipahami, dan juga tidak terlalu bertele-tele, ya. Jadi, komunikasi yang jelas, komunikasi yang dibangun dua arah, itu juga akan mempengaruhi hasil kinerja Anda atau hasil pencapaian Anda ketika Anda menjadi seorang Master of Ceremony atau seorang MC. Yang ketiga, sahabat, kayaknya sepele, tetapi ini adalah salah satu faktor yang sangat mendukung performa Anda ketika Anda menjadi seorang MC, yaitu kepercayaan diri Anda. Kenapa bisa seperti itu? Iya,
Karena dengan kepercayaan diri Anda yang tinggi, kepercayaan diri Anda yang mantap, Anda tidak akan ragu-ragu untuk menyampaikan informasi kepada audiens, ya. Dan ketika kepercayaan diri Anda sudah bulat, tentu tidak ada istilah grogi, tidak ada istilah minder, tidak ada istilah kaku dan sebagainya. Yang pasti, kepercayaan diri Anda harus Anda bangun, ya. Bagaimana cara membangunnya? Tentunya Anda harus persiapkan diri Anda semaksimal mungkin. Persiapan-persiapan yang baik, segala sesuatu perlengkapan Anda untuk menjadi seorang MC sudah Anda persiapkan dengan baik, penampilan juga Anda sudah buat sebaik mungkin, itu akan mendukung kepercayaan diri Anda. Dan tentunya yang lebih penting adalah jam terbang. Jam terbang ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri Anda. Jadi, sesuai dengan saran saya, di pertama kali saya membuat video ini adalah ketika ada tawaran untuk menjadi seorang MC, jawaban saya adalah terima saja. Karena apa? Karena di situ Anda bisa sekaligus belajar dan juga menambah jam terbang Anda sehingga kepercayaan diri Anda akan terbangun sedikit demi sedikit, ya. Yang keempat, harus pintar-pintar Anda berinteraksi dengan audiens. Ini sangat penting. Komunikasi dua arah harus bisa tercipta antara seorang pembawa acara dengan audiens, ya. Karena apa? Karena yang menghidupkan suasana itu adalah komunikasi dua arah yang sudah dibangun. Jadi tidak mungkin ketika seorang MC menyampaikan suatu acara kemudian tidak ada respon yang positif dari audiens, tentunya ini juga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Anda menjadi seorang pembawa acara. Nah, selain itu, dengan membuat audiens terlibat di dalam komunikasi dua arah itu tadi, maka Anda akan dengan mudah mendapatkan fokus atau mendapatkan perhatian dari audiens. Dan perhatian dari audiens atau fokus dari audiens ini adalah modal besar yang harus Anda dapatkan untuk menjadi seorang MC yang baik. Ya, misalnya 2000 years later. Nah, misalnya ketika acara yang kita bawakan itu konsepnya adalah diskusi, tentunya libatkan audiens untuk bisa mengemukakan pendapat. Libatkan audiens untuk bisa menanggapi apa yang sedang menjadi topik perbincangan. Dengan cara seperti itu, suasana dalam acara tersebut bisa terbangun dengan baik dan tentunya akan mempengaruhi keberhasilan Anda dalam menjadi seorang pembawa acara. Interaksi dua arah sekali lagi sangat penting untuk membangun fokus, untuk membangun perhatian dari audiens kepada kita sebagai seorang pembawa acara. Dan itu sekali lagi akan menentukan keberhasilan Anda ketika Anda menjadi seorang pembawa acara. Oh my God! Wow! Yang kelima, sahabat, fleksibilitas. What? Kenapa bisa fleksibilitas? Iya, seorang pembawa acara harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dengan situasi yang ada. Tidak selamanya situasi yang dirasakan atau dialami oleh seorang pembawa acara akan berjalan baik. Ada kalanya ada satu dua kendala yang memang mengharuskan kita untuk menentukan sikap, mengambil langkah bagaimana acara itu tetap dapat berjalan dengan lancar, ya. Makanya seorang pembawa acara hendaknya memiliki daya pengetahuan fleksibilitas yang sangat tinggi. Jadi ketika terdapat kendala di dalam acara tersebut atau mungkin di tengah-tengah acara, seorang MC dapat dengan tenang memikirkan dan juga mengambil langkah supaya acara tersebut bisa dapat berjalan dengan
lancar. Nice. Banyak sekali kendala-kendala yang kadang itu muncul secara tiba-tiba. Mic tidak berbunyi, ya kan? Acaranya ternyata tidak sesuai dengan rundown yang sudah disampaikan oleh panitia, ya. Atau mungkin narasumber yang harusnya datang di jam sekian ternyata datangnya agak terlambat. Dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini termasuk hal-hal yang kadang-kadang terjadi secara mendadak ketika kita menjadi seorang pembawa acara. Untuk itu, fleksibilitas sangat diperlukan dan harus dikuasai oleh seorang pembawa acara. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satu cara untuk mengatasinya adalah pastikan Anda memiliki tim yang solid di belakang Anda. Seorang pembawa acara tidak mungkin dia akan berdiri sendiri tanpa ada tim di belakangnya. Tim audio, kemudian panitia, atau mungkin jika memang diperlukan, seorang pembawa acara akan selalu didampingi oleh satu orang yang namanya floor director. Itu yang akan menyampaikan kepada Anda bagaimana acara itu nanti akan berjalan dan kira-kira ketika kendala terjadi, Anda bisa mengkomunikasikan dengan tim Anda. Yang keenam, sahabat, seorang pembawa acara atau MC harus menguasai materi dengan baik, ya. Ini yang harus dihindari, mempelajari materi ketika Anda sudah berdiri menjadi seorang pembawa acara. Ini menurut saya, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lakukan, ini akan sangat berakibat fatal. Baiknya Anda pelajari terlebih dahulu terkait acara itu dengan matang, dengan seksama, dengan teliti, sebelum Anda menjadi seorang pembawa acara. Penguasaan materi juga sangat dibutuhkan oleh pembawa acara terkait dengan bagaimana dia akan menyampaikan acara tersebut. Ya, siapa saja narasumber yang diundang, kemudian acaranya ada apa saja, apakah di situ ada hiburannya atau tidak, ya kan? Dan ketika seorang pembawa acara sudah menguasai materi dengan baik, tentunya dia akan dapat menghandle atau mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam satu kondisi yang mungkin terjadi secara mendadak ketika menjadi seorang pembawa acara. Jadi sekali lagi, penguasaan materi harus Anda lakukan sebelum Anda perform menjadi seorang pembawa acara. Sekali lagi, jangan pernah Anda mempelajari materi bebarengan dengan ketika Anda sudah menjadi seorang pembawa acara. Karena materi ini sangat penting dan saran saya, diskusikan materi tersebut dengan tim yang mendukung Anda. Sekali lagi, diskusikan materi tersebut dengan tim yang mendukung Anda. Supaya apa? Supaya ketika Anda ada sesuatu yang kurang Anda pahami dalam materi tersebut, Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa bertanya kepada tim yang mendukung Anda. Tapi ingat, itu dilakukan jauh sebelum acara dimulai atau jauh sebelum Anda menjadi seorang pembawa acara. Misalnya bisa 2 hari sebelumnya atau mungkin 3 hari sebelumnya, ya. 2,000 years later. Selanjutnya, yang ketujuh, sahabat, gaya penyampaian yang menarik. Ini yang sangat ditunggu oleh audiens, ya. Bagaimana cara menyampaikan gaya penyampaian yang menarik? Tentunya gaya setiap seorang pembawa acara akan berbeda. Pembawa acara A dengan pembawa acara B, gayanya juga berbeda. Tapi pasti ada satu sisi menarik yang akan dia tonjolkan untuk membuat fokus audiens itu tertuju kepada seorang pembawa acara. Ketika Anda membuka sebuah acara, tentu Anda tidak akan melakukan, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Anda sudah hadir, dan hari ini perkenankan saya akan membawakan acara
bla bla bla. Misalnya seperti itu. Tidak akan seorang MC menyampaikan kalimat pembuka seperti itu. Karena menurut saya itu kurang menarik. Nah, bagaimana menariknya? Tentu ada aksen-aksen atau ada improvisasi yang harus dilakukan oleh seorang pembawa acara. Misalnya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Tentunya kami berharap Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat badan, sehat kantong ya Bapak Ibu. Ini sudah tanggal-tanggal tua. Tentunya hari ini ketika Anda bisa meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini adalah satu keberkahan yang sangat luar biasa. Perkenankan Bapak Ibu, saya Dharma Wijaya akan menghantarkan Anda menapaki acara demi acara yang akan kita ikuti dalam rangka apa, misalnya seperti itu. Nah, itu akan lebih terkesan menarik, ya. Akan terkesan menarik karena apa? Karena kita akan lebih intim kepada audiens. Dengan kalimat tadi, sehat badan, sehat kantong, karena ini sudah tanggal tua. Ini akan membuat eh, keintiman dari seorang pembawa acara dengan audiens akan terbangun. Jadi audiens itu merasa diajak berkomunikasi. Nah, itu yang saya maksud, sampaikan sesuatu, sampaikan informasi dengan cara yang menarik. Jangan biasa-biasa saja, ya. Selanjutnya sahabat, yang kedelapan adalah seorang pembawa acara harus mahir dalam mengelola waktu. Itu sangat penting, ya. Waktu bagi seorang pembawa acara adalah sebuah kesempatan emas, ya. Jadi pastikan sebelum acara rundown sudah tertata dengan rapi, ya. Tornya sudah Anda susun sedemikian rupa. Sambutan berapa menit, ya kan? Misalnya ada hiburannya berapa menit. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasikan itu dengan tim Anda, dengan panitia yang ada. Misalnya, yang sambutan adalah Bapak Bupati misalnya. Oke, pastikan di situ apakah betul Pak Bupati akan datang. Kemudian hiburannya mungkin ada penampilan band misalnya. Pastikan apakah bandnya ini benar-benar akan datang di situ. Pastikan segala sesuatunya tidak ada kendala dan sudah sesuai dengan rundown dan juga mungkin tor yang Anda buat, ya. Nice. Jadi sekali lagi, sebelum acara pastikan Anda telah berkoordinasi dengan tim untuk memastikan bahwa setiap aspek acara telah dipersiapkan dengan baik. Oke? Oh my God! Wow! Yang kesembilan, sahabat, berinteraksi dengan tim Anda. Ini sangat penting. Berinteraksi apakah hanya dilakukan sebelum acara? Oh, tentu tidak. Sebelum acara, Anda harus memastikan dengan tim Anda bahwa persiapan yang Anda lakukan bersama tim sudah berjalan dengan lancar. Kemudian ketika Anda membawakan sebuah acara, pastikan komunikasi dengan tim itu bisa berjalan, bisa dijalin sedemikian rupa, sehingga Anda tidak akan melewatkan informasi-informasi yang akan menambah performa Anda ketika Anda menjadi seorang pembawa acara atau MC, ya. Pastikan kita memiliki tim yang aktif, yang selalu memberikan informasi kepada kita. Tidak mungkin seorang pembawa acara ketika dia sudah berdiri di depan, dia akan mondar-mandir ke belakang, ke depan untuk mencari informasi sendiri. Nah, di situ dibutuhkan sebuah tim yang akan membantu Anda. Dari sisi audio, bagaimana perlengkapannya? Apa saja yang harus Anda butuhkan? Harus dikomunikasikan dengan tim, ya. Mic-nya seperti apa, ya. Kemudian ear monitornya seperti apa jika Anda membutuhkan ear monitor, ya.
Kemudian sound system yang dibutuhkan seperti apa supaya Anda merasa nyaman menjadi seorang pembawa acara. Itu sekali lagi tim yang berbicara. Oke, pastikan komunikasi dengan tim ini dapat berjalan dengan baik dari pra acara, ketika acara, dan nanti setelah selesai acara. Ya. Yang terakhir sahabat, nomor 10 adalah evaluasi. Ini sangat penting untuk menunjang performa Anda ke depan. Setelah selesai acara, mintalah pendapat dari tim Anda. Mintalah masukan dari audiens. Mintalah masukan dari siapa saja yang tentunya itu akan menyempurnakan performa Anda hari ini, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan evaluasi. Apakah pembawa acara tidak boleh melakukan kesalahan? Iya. Seharusnya pembawa acara tidak boleh melakukan sebuah kesalahan. Namun, seorang pembawa acara yang baik ketika dia melakukan kesalahan akan segera mengevaluasi apa yang akan dilakukan ke depannya sehingga kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali, ya. Dengan cara kita meminta masukan, dengan cara kita meminta kritik dan saran, itu juga akan meningkatkan respon orang lain terhadap kita dan akan membangun image yang baik terhadap diri kita sebagai seorang pembawa acara. Oh, ternyata pembawa acara ini dia mau untuk dikritik, dia mau menerima saran. Artinya dia mau berkembang. Intinya adalah seperti itu. Sekali lagi, evaluasi. Mulai dari penampilan, kemudian bagaimana cara Anda membawakan, bagaimana berjalannya acara, bahkan evaluasi waktu yang disediakan di dalam rundown acara itu juga sangat penting untuk performa lebih baik Anda ke depannya, ya. Nah, itu dia sahabat 10 tips menjadi seorang MC yang baik berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan, ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu stay di seputar komunikasi kita channel. Untuk yang belum subscribe, silahkan Anda bisa subscribe dan juga like sekarang juga supaya video ini dapat bermanfaat bagi Anda, terutama Anda yang tengah memulai karir, menapaki karir menjadi seorang pembawa acara. Kita ketemu lagi di channel berikutnya, tentunya masih seputar dunia komunikasi. Selamat berapa saja, tetap sehat, dadah.